Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 Sistem Pertahanan XC Praktikum jam 8.30 sampai 9.45 hari Sabtu akan menjelaskan tugas besar kami yang berjudul Pandemic Smart Body Detector. Dan perkenalkan, nama saya Fajar Muhammad, 14 1994. Nama saya Riba Iring Tias, NIM 14 11 7140. Nama saya Ahmad Agung Zevi Syahputra, NIM 1181483. Nama saya Naza Adintia Wijaya, NIM 1181484. Di sini kami membuat suatu prototipe dengan judul Pandemic Smart Body Detector karena kami terinspirasi dengan adanya protokol kesehatan yang menurut kami kurang tepat, dan juga prototipe yang kami buat ini digunakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menghindari kontak fisik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian pengerjaan proyek pada tugas besar kami. Nah, di sini kan ada dua microcontroller ya, yaitu microcontroller SP8266 dan juga ada ESP32. Untuk ESP8266 ini dia memakai dua aktuator dan dua sensor, yaitu sensor PIR dan juga sensor RFID dengan aktuator yang ada juga dua, yaitu LED dan LCD. Sedangkan untuk yang bagian SP32 itu pekerjaannya bagian Agung dan Nazla, sedangkan SP8266 itu pembagian kerjanya pada saya, yaitu Fajar dan Arimbi. Nah, di sini kan ada pada SP8266 ini kan dia terhubung dengan sensor PIR. Nah, sensor PIR ini digunakan untuk mendeteksi apakah adanya objek, yaitu manusia. Jika sensor PIR mendeteksi adanya manusia, maka dia akan menampilkan pesan pada LCD, yaitu harap mendekat, dan juga ada LED-nya yang menyala dengan indikator bahwa adanya objek atau manusia pada sensor PIR. Setelah sensor PIN mendeteksi orang yang mendekat, RFID mulai melakukan identifikasi ID dari card atau tag yang kemudian datanya dicocokkan oleh alat ke Google Spreadsheet. Nah, di sini jika akses yes, maka akan mengirimkan verified ke Firebase, dan pada LCD akan menampilkan nama yang akan masuk ke dalam ruang prodi. Jika akses min 1 atau card tidak dikenali, maka akan mengirim deny ke Firebase dan tidak akan melakukan proses selanjutnya. Nah, selanjutnya saya dan Agung akan menjelaskan bagian SP32, yang mana SP32 ini berfungsi sebagai menerima data dari node MCU yang telah dikirimkan. Lalu kita masuk ke prototype. Nah, di sini ada sensor ultrasonik yang menggunakan aktuator solenoid dan servo. Yang mana alasan kami menggunakan sensor ultrasonik sesuai dengan kebutuhan tugas kami, yaitu untuk mendeteksi jarak. Nah, untuk menerapkan apa yang telah kami umumkan sebelumnya, yaitu untuk meminimalisir kontak fisik, maka pada sensor ultrasonik ini jaraknya untuk menuju ke jarak sekitar 5 cm. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian penjelasan alur prototype. Nah, jadi setelah tap kartu, contohnya seperti ini, maka SP32 akan get data dari node MCU yang telah dikirimkan sebelumnya, yang mana apabila pada Firebase mengeluarkan output verified, maka kondisi terpenuhi, yaitu data kartu ada pada Firebase. Contohnya ada data kartu untuk dosen ataupun mahasiswa informatika. Nah, selanjutnya itu setelah verified, maka sensor ultrasonik akan melakukan kerjanya, yaitu untuk mendeteksi jarak, yang mana apabila tidak tangan ataupun tidak mendeteksi jarak, maka pada sensor ultrasonik ini tidak akan bekerja. Lalu apabila pada bagian Firebase tadi terverifikasinya mengeluarkan tulisan denied, maka sensor ultrasonik tidak bekerja. Selanjutnya, sensor ultrasonik ini berfungsi sebagai sensor jarak, yang mana apabila telah bekerja, maka servo akan ikut bekerja. Selanjutnya, servo akan melakukan penarikan kawat yang sudah kami letakkan untuk menekan hand sanitizer yang dipakai. Servo di sini berputar. Servo berputar untuk menekan hand sanitizer dan pintu terbuka. Kami menggunakan aktuator berupa servo dengan alasan servo ini dapat digunakan sebagai penarik kawat yang digunakan untuk menekan hand sanitizer secara otomatis.
Aktuator selanjutnya yang kami gunakan yaitu solenoid. Di sini ada solenoid yang dihubungkan dengan relay agar solenoidnya dapat digerakkan sebagai pengunci pintu sebelum pintu terbuka. Alur kerjanya yaitu solenoid akan terbuka jika sensor ultrasonik di sini mendeteksi suatu objek. Pada kasus ini, objek yang terdeteksi adalah tangan. Nah, kemudian relay akan hidup ketika sensor ultrasonik sudah mendeteksi ada objek pada solenoid dan akan terbuka solenoidnya sehingga pintu tersebut dapat dibuka oleh seseorang. Alasan kami menggunakan solenoid adalah untuk menggambarkan secara jelas bagaimana pintu terkunci secara otomatis jika terdapat orang yang tidak berkepentingan akan masuk ke suatu ruangan. Maka dari itu, alur kerja secara lengkapnya yaitu yang pertama kita tap kartu, kemudian data dicocokkan dengan Google Spreadsheet. Jika benar, maka string verified akan dikirimkan ke Firebase. Lalu sensor ultrasonik akan mendeteksi objek, kemudian servo bergerak menarik kawat hand sanitizer, lalu solenoid terbuka dan pintu akan terbuka. Kemudian kami akan melakukan pendemoan dari prototipe yang sudah kami buat. Oke, baik. Di sini kami akan mendemokan prototipe tugas besar kami. Di sini LCD terdapat pesan harap mendekat karena sensor PIR telah mendeteksi adanya manusia. Lalu di sini saya akan men-tap kartu RFID-nya. Nah, di LCD muncul pesan please wait yang akan membaca data kode RFID. Nah, di sini hello Arimbi, dan di sini tandanya di Firebase sudah verified karena di dalam data spreadsheet telah ada data-datanya tuh, ada Arimbi, Fajar, Nazal dan Agung dengan aksesnya yes semua, dan teksnya ada hello, hai dan lain-lain. Nah, setelah tadi tangan kita mendekati sensor ultrasonik, nah maka hand sanitizer akan mengeluarkan isinya dan juga solenoid akan terbuka sehingga pintunya akan terbuka, tidak terkunci lagi. Seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, bahwa alat kami terhubung kepada Firebase dan Google Spreadsheet. Di sini kami dapat merecord siapa saja yang sudah memasuki ruang prodi. Ada tanggal, waktu, nama, dan aksesnya. Di sini ada yes untuk orang yang dapat masuk dan any untuk orang yang tidak bisa masuk. Jadi, pada prototipe kami menggunakan 3 sensor dan 4 aktuator. Sensor pertama, kami menggunakan PIR. Alasan kami menggunakan sensor PIR sesuai dengan kebutuhan tugas kami, yaitu untuk mendeteksi gerakan yang mana nanti jika ada orang masuk, lanjut ke sensor selanjutnya. Nah, sensor yang kedua kami menggunakan RFID. RFID ini digunakan untuk tap kartu agar datanya nanti pada kartu tersebut masuk kepada Firebase. Selanjutnya ada sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini digunakan untuk mendeteksi jarak yang digunakan selanjutnya nanti untuk masuk ke bagian servo. Selanjutnya ada untuk aktuator. Aktuator pertama kami menggunakan solenoid. Solenoid ini digunakan untuk membuka pintu yang mana nanti pintu tersebut terkonek dengan adaptor dan juga sebagai penanda apabila semua bagian rangkaian tadi itu telah alurnya selesai dengan baik, yaitu sampai ke bagian servo untuk hand sanitizer. Aktuator yang kedua adalah LCD. LCD ini digunakan untuk menampilkan nama orang yang terdata pada Firebase. Nah, apabila misalnya orang tersebut telah terdata, maka akan tertulis hai nama. Misalnya hai Fajar atau hai Bimbi atau hai Agung atau hai Nazla. Apabila tidak terdata pada Firebase, maka pada Firebase akan tertulis denied, yang artinya orang tersebut belum terdata. Selanjutnya ada aktuator LED. LED ini juga merupakan indikator apabila terdapat gerakan pada PIR, yang mana bersama dengan LCD nanti akan bermuncul LED warna merah. Aktuator yang keempat adalah servo. Servo ini digunakan untuk menarik hand sanitizer menggunakan kawat, yang mana sebagai pemenuhan tugas agar hand sanitizer tersebut turun dan pengunjung dapat melakukan cuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Jadi, kelebihan prototipe kami yang pertama adalah meminimalisir kontak fisik, karena dengan sensor tersebut kami tidak menyentuh apapun yang berada di ruang prodi. Dan kedua, meminimalisir orang-orang yang tidak berkepentingan masuk, karena pada kartu sudah terdata semua orang yang
merupakan dosen informatika ataupun mahasiswa teknik informatika sehingga terletak pada Firebase. Selanjutnya untuk keterangan akan dijelaskan oleh Agung. Untuk prototipe yang sudah kami buat terdapat kekurangannya, yaitu bahwa prototipe ini harus terhubung dengan wifi ataupun internet dan juga harus terhubung dengan listrik karena sumber daya yang digunakan menggunakan internet of things dan juga membutuhkan internet. Dan selanjutnya prototipe yang kami buat ini masih belum bisa dapat mendeteksi suhu tubuh manusia karena kami tidak ada sensor yang kami gunakan untuk mendeteksi suhu tubuh manusia. Kesimpulan dari tugas besar kami yaitu prototipe ini mengimplementasikan Internet of Things di bagian sinkronisasi data menggunakan Google Spreadsheet dan Firebase sehingga dapat memantau orang-orang yang masuk ke ruang prodi di masa pandemi. Saran yang bisa kami berikan yaitu sebaiknya gunakan sensor suhu yang bisa mendeteksi suhu manusia dengan baik. Contohnya yaitu sensor IF thermal.